anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jayapura pada hari ini, Kamis 23 Juni 2022. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 56 dan ayatnya yang ke-80. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk dapat memahami sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya, tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis. Tentu saja bagi kita peristiwa kelahiran itu merupakan peristiwa sukacita. Karena itu pada saat kita merayakan hari kelahiran kita, hari ulang tahun kita, tentunya ada banyak harapan, ada banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, sehingga dari peristiwa ini menjadi penuh arti dan makna bagi kita. Seperti halnya peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis yang kita rayakan hari ini.
dan identitasnya yang terungkap dalam bacaan hari ini. Ada dua hal yang dapat kita maknai dalam hidup kita, yakni berkaitan dengan panggilan dan tugas kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Yang pertama tentang panggilan. Kelahiran menjadi saat Allah memilih dan membentuk kita untuk menjadi bagian dari karya penyelamatan Yesus Kristus di dunia. Hal ini telah diteguhkan dan diikat melalui sakramen baptis yang kita terima, yang menjadikan ikatan yang istimewa antara kita dengan Allah. Nabi Yesaya telah menyatakan bahwa saat Allah memanggil kita sejak dalam kandungan, Allah telah membentuk mulut kita sebagai pedang yang tajam dan anak panah yang runcing untuk menjadi hamba-Nya. Bahkan, panggilan itu bercorak penuh dengan kuasa dari Allah untuk menunjukkan betapa istimewanya orang pilihannya. Oleh karena itu, pengalaman kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi bagian penting untuk kita memahami panggilan Allah untuk kita, bermakna sebagai panggilan yang penuh daya dari Allah yang memungkinkan kita memiliki jaminan dalam hidup ini dan kelak. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan tugas, Yohanes Pembaptis menuntun kita pada pengertian bahwa menjadi orang pilihan Allah, kita dipanggil untuk menjadi saksi cinta dari karya Allah yang telah membentuk dan memanggil kita. Tugas yang dimaksudkan bertujuan agar keselamatan itu dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Melalui Yesus Kristus, tugas yang dimaksudkan itu menjadi nyata, bahwa menjadi pengikutnya berarti kita perlu menyatakan apa yang dikehendakinya dalam hidup kita. Tugas utama yang perlu kita wujudkan adalah menyatakan kehendaknya bahwa Allah sejak semula penuh kuasa dan penentu hidup kita. Dialah yang menyelamatkan kita melalui kehadiran putranya Yesus Kristus, dan kita semua memperoleh hak istimewa, yaitu kita diselamatkan dari dosa dan maut, serta kita memperoleh perlindungan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang istimewa, mewujudkan kehendak Yesus Kristus dalam hidup kita dapat melalui pikiran dan tindakan kita pada kebenaran. Itu merupakan cara terbaik untuk menjadi saksi hidup akan rahmat dan sukacita yang telah kita terima. Marilah kita menyatakan rencana Allah itu dan membuat kehadiran kita menjadi kehadiran yang menyelamatkan dan memberi sukacita bagi orang lain. Semoga demikian. Marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak-Mu di Indonesia, untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik,
menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah sepanjang hari ini kita melaksanakan aktivitas kita, dan semoga kita senantiasa dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.